Shalom, salam sejahtera, salam kasih di dalam nama Yesus. Kita bersyukur atas peluang, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh beribadah bersama-sama, belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang diambil di dalam Kejadian 19 ayat 12 sehingga 17. Kejadian 19 ayat 12 sampai 17. Dan saya akan bacakan sekali lagi dalam terjemahan Indonesia. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pergunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita bulan ini yaitu kepatuhan, dan subtema kita minggu ini patuh kepada pesuruh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk lebih memahami tema ini, kita harus mengerti apa maksud, apa makna patuh. Patuh bermaksud menurut perintah, atau patuh juga boleh bermaksud taat pada perintah atau aturan. Patuh juga boleh bermaksud melakukan apa yang diperintahkan. Sebagai contoh, Rasul Paulus diutus untuk melayani orang-orang bukan Yahudi. Roma 11 ayat 13, dan Paulus dengan setia melakukan pelayanan itu. Contoh lain adalah Nabi Nuh diutus atau Allah memerintahkan supaya Nuh membina bahtera, dan Nuh patuh kepada perintah Tuhan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, kita belajar mengenai kepatuhan Lot.
Dan untuk kita mengetahui siapa tetamu yang memberikan perintah kepada Lot supaya keluar dari kota Sodom karena tempat itu dimusnahkan, kita perlu membaca ayat sebelum pembacaan kita. Dan kita dapat melihat bahwa yang memberikan perintah kepada Lot itu supaya keluar dari kota Sodom adalah malaikat Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat belajar melalui pembacaan firman Tuhan ini mengenai kepatuhan Lot kepada pesuruh Tuhan. Yang pertama kita belajar, Lot patuh dengan bertindak memberitahu semua ahli keluarganya dan juga bakal menantunya supaya meninggalkan kota Sodom karena tempat itu akan dimusnahkan. Pasti bukan mudah untuk percaya kepada kata-kata tetamu itu, tetapi karena Lot orang yang percaya, orang yang beriman, maka dia percaya dengan kata-kata malaikat itu. Dan di sini kita dapat melihat perbezaan orang yang percaya, orang yang beriman dengan tidak. Ini jelas karena orang-orang Sodom hanya melihat tetamu itu sebagai orang biasa. Bahkan bakal menantu Lot sendiri pun tidak percaya. Tetapi Lot berbeza, dia percaya. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus berbeza. Ketika kita mendengar perintah Tuhan yang disampaikan melalui firman Tuhan, kita percaya karena kita adalah anak-anak Tuhan. Yang kedua, kita belajar Lot dan keluarganya menunjukkan kepatuhan dengan meninggalkan kota Sodom. Walaupun kita dapat melihat malaikat sampai memaksa mereka meninggalkan Sodom, tetapi akhirnya Lot dan keluarganya meninggalkan Sodom. Dan tindakan ini satu tindakan yang menunjukkan kepatuhan Lot. Memang bukan mudah bagi Lot untuk patuh karena dia harus korbankan kekayaan, kehidupan mewah, bahkan juga mungkin apa yang dia sudah usahakan sekian lama di Sodom, dia perlu tinggalkan untuk patuh kepada malaikat itu. Tetapi Lot meninggalkan semuanya itu karena dia patuh. Demikian juga dengan kita, ketika kita ambil keputusan untuk patuh kepada perintah Tuhan, mungkin ada banyak yang perlu kita korbankan, tinggalkan. Mungkin ada keinginan-keinginan daging yang perlu dikorbankan untuk kita patuh kepada firman Tuhan. Tetapi kita melakukannya karena kita patuh. Seperti Rasul Paulus yang meninggalkan kekayaan, kehidupan mewahnya dan kedudukannya untuk patuh kepada Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Hal ketiga yang kita belajar, Lot dan keluarganya patuh dengan tidak menoleh ke belakang. Kecuali istri Lot yang akhirnya kita dapat melihat menjadi tiang garam di dalam pembacaan yang seterusnya karena dia tidak patuh. Tapi Lot bersama-sama dengan anaknya, mereka tidak binasa bersama dengan kota Sodom karena mereka patuh. Dan memang kita dapat melihat ini kepatuhan Lot. Tetapi dalam masa yang sama semuanya karena kemurahan, karena kasih, karena anugerah Tuhan yang besar bagi Lot dan keluarganya, sehingga keluarga ini tidak binasa. Sebagai anak-anak Tuhan, peranan kita adalah patuh kepada perintah Tuhan, patuh kepada firman Tuhan,
patuh kepada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ambil keputusan untuk patuh, pasti ada buah yang kita peroleh. Bukan karena kita minta, tetapi Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi orang yang patuh kepada perintahnya. Dalam Kisah Para Rasul, kita melihat Petrus dan Yohanes ketika mereka di hadapan mahkamah agama Yahudi, mereka dilarang untuk memberitakan Yesus Kristus. Dan Petrus dan Yohanes mengungkapkan kata-kata yang menakjubkan, kata-kata yang luar biasa. Mereka berkata, putuskan sendiri yang mana benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Dengan kata yang lain, kata-kata ini menunjukkan mereka atau Petrus dan Yohanes mengambil ketetapan untuk patuh kepada perintah Tuhan. Jadi bagaimana dengan kita? Apakah kita patuh kepada perintah Tuhan atau bagaimana? Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita ambil ketetapan untuk patuh kepada firman Tuhan, patuh kepada firman Tuhan yang kita dengar, yang disampaikan melalui hamba-hambanya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar dan pelajari bersama-sama. Engkau memberkati kami supaya kami sentiasa patuh kepada Tuhan, patuh kepada perintah Tuhan yang kami pelajari melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan berkati ekonomi, Tuhan berkati keperluan di dalam keluarga, Tuhan berkati pekerjaan, Tuhan juga memberkati pendidikan anak-anak kami. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan di peringkat apapun mereka belajar. Kami percaya Tuhan berkati mereka. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati kesehatan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, apapun pergumulan kesehatan mereka. Yang ada masalah Tuhan juga berkati. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati para pemimpin gereja kami di peringkat apapun. Tuhan berikan mereka kekuatan untuk terus melayani Tuhan dengan setia. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati ekonomi gereja. Dan kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati negara kami. Tuhan berkati para pemimpin yang ada di negara ini, baik itu di peringkat negeri, Sabah, ataupun persekutuan. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati penularan COVID-19. Biarlah ianya boleh berhenti dengan campur tangan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.